Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sangat Cipakarti dengan NIM 20.000 24338 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan berbicara tentang perencanaan karir ke depan, untuk 10 sampai 20 tahun ke depan, apa yang akan saya lakukan setelah lulus dari universitas ini. Yang pertama, target saya yaitu lulus pada awal 2023 atau enggak pertengahan, dengan IPK yang memuaskan, tidak selalu harus 4, yang penting memuaskan dan hasil usaha sendiri. Terus setelah itu mungkin saya akan belajar yang namanya bisnis, untuk bisnisnya bisa seperti yang saya minati, yaitu membuka restoran atau kuliner. Nah, sebelum membangun atau membuat suatu restoran atau bisnis kuliner, saya mungkin perlu untuk belajar yang namanya ilmu marketing, public speaking dan lain-lain, karena untuk membantu saya dalam berjualan atau mempromosikan usaha saya sendiri. Kenapa saya tertarik di bidang kuliner? Karena yang pertama, kuliner itu adalah tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah mati, karena semua manusia di dunia ini pasti butuh yang namanya makanan. Sekali serugi-ruginya pun itu paling hanya sepi, dan itu sudah biasa lah bagi seorang pengusaha, bagi seorang pengusaha naik turun dalam penjualan itu sudah biasa, dan itu suatu resiko yang harus saya terima. Dan setelah itu mungkin saya berencana ingin menikah dengan istri satu, dan juga mempunyai rumah sendiri, karena tidak enak rasanya jika kita ketika kita sudah menikah tetapi kita masih hidup dengan orang tua. Soalnya ada kemungkinan besar hidup kita akan diatur, atau rumah tangga kita akan diatur oleh orang tua kita sendiri. Jadi kita selaku laki-laki seperti itulah pokoknya. Nah, setelah itu saya juga akan di sela-sela saya sebagai pengusaha, insyaallah, amin, saya akan belajar memperdalam juga mempelajari ilmu agama, entah itu dari kitab klasik dan menghafal Al-Quran. Untuk kedepannya lagi saya ingin mendirikan sebuah pesantren. Nah, tentunya dalam mendirikan sebuah pesantren ini tidak bisa langsung jadi beberapa gedung, langsung santrinya 100, 200, 500. Tentunya itu ada bertahap-tahap. Seperti misalnya kita mulai dari sebuah yayasan kecil yang mungkin hanya memiliki 6 murid atau 6 santri, 8. Tapi itu nanti insya Allah akan berkembang dari namanya yayasan, pondok pesantren, sampai nanti jadi benar-benar pondok yang besar, amin ya rabbal alamin. Kenapa saya ingin mempunyai sebuah pondok pesantren? Karena pendidikan di zaman ini menurut saya yang terbaik adalah pesantren. Terlepas dari bagaimanapun itu pesantrennya, nantinya kita sebagai orang tua harus benar-benar memilih pesantren yang benar-benar bisa mendidik anak kita ke depannya. Karena di zaman ini kan banyak sekali ada pesantren yang istilahnya kita sering lihat lah di berita, ada yang kiai seperti ini, ustadz yang seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang tua di masa depan kita harus pintar-pintar memilih yang namanya pesantren, karena zaman sekarang ini banyak sekali kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang terlihatnya seperti kiai tetapi tidak seperti itu. Makanya saya ingin mendirikan sebuah pesantren dan ingin menjadi kiai di pesantren tersebut, insyaallah. Maka dari itu, dan itu tidak mudah dan pastinya butuh perjalanan yang panjang, karena untuk menjadi seorang kiai itu tidak hanya harus hafal Al-Quran, tidak harus banyak hafal hadis, tetapi kita harus bisa merealisasikan atau mengamalkan apa yang kita baca dan apa yang kita hafal. Seperti Al-Quran itu banyak yang hafal, tetapi dalam sehari-hariannya dia tidak menerapkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran tersebut. Begitu juga dengan hadis dan sebaliknya. Jadi kita harus ingin menjadi kiai itu
tidak mesti harus hafal Al-Quran atau hadis dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita merealisasikan apa yang kita pelajari, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya untuk perencanaan karir 10 sampai 20 tahun ke depan. Yang pertama, saya ingin membuat usaha di bidang kuliner. Yang kedua, insya Allah, amin, saya ingin menjadi seorang kiai di pondok pesantren dan memiliki pondok pesantren sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.